Dongeng Bahasa Indonesia. Dilema yang hebat. Dahulu kala, di sebuah kerajaan di pulau kecil, ratu melahirkan sepasang anak kembar. Kerajaan bersuka cita ketika Raja Augustus dan Ratu Brenda mempersembahkan mereka kepada rakyat mereka. Tapi tiba-tiba, lautan bergemuruh mengguncang tanah, dan dari kedalaman lautan itu muncullah Dewa Laut. Augustus dan Brenda, dua pangeran adalah berkah dari lautan. Kalian harus menamai mereka Arthur dan Austin. Ketahuilah bahwa takdir para pangeran sama, dan jika satu menyukai sesuatu, yang lain juga sama. Itu sebabnya keduanya harus selalu diberikan hal yang sama, sederajat dan juga sama. Tetapi ketahuilah ini, jika suatu saat tiba seorang anak menemukan sesuatu yang tidak dapat dimiliki anak lain, maka itu harus dibiarkan sendiri dan tidak dikejar. Karena konflik antara keduanya akan menjadi kehancuran kerajaan, dan pulau akan ditelan oleh samudera. Tapi ketahuilah juga bahwa si kembar mendapatkan berkah dari kekuatan jahat. Dan setelah mengatakan itu, maka Dewa Laut kembali ke dalam air. Hari-hari berlalu dan tahun-tahun berlalu pula, dan kedua pangeran, Arthur dan Austin, tumbuh dewasa. Keduanya memiliki kamar tidur yang identik, kuda yang identik, dan semua minat mereka juga sama, seperti yang telah diramalkan oleh Dewa Laut. Dan jika bukan karena tai lalat di wajah Austin, maka orang tidak akan bisa membedakan keduanya. Sup ini enak sekali. Itu benar. Apa pendapatmu tentang mantel ini? Terlihat sangat bagus. Kau harus memakainya juga. Oh, itu tentu saja. Matahari terbenam yang indah. Menarik. Jadi, kalian tahu kan, kalau kedua pangeran itu sama persis. Begitu juga dengan pilihan mereka. Raja dan ratu tidak bisa lebih bahagia, tapi hari-hari kegembiraan itu akan segera memudar. Tapi untuk saat ini, mari kita menjauh dari kerajaan pulau untuk beberapa waktu, dan mari kita menuju ke desa pesisir kecil ini. Ini adalah Samantha, dan Samantha sedang mengalami mimpi buruk sekarang. Mimpi buruk yang datang padanya di setiap malam. Samantha! 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 Bantu aku. Hei, berhenti! Samantha! Selama 2 tahun terakhir ini, Samantha mengalami mimpi buruk ini hampir setiap malam. Dan ditambah lagi, dia juga kehilangan ingatannya. Ya, dia tidak ingat apa-apa tentang hidupnya. Dan menjalani kehidupan yang sederhana sejauh yang dia ingat. Penduduk desa yang dengannya dia mencoba untuk berbicara, berpaling darinya. Mereka mengira dia dikutuk, atau bahkan mencegah anak-anak mereka untuk mendekatinya. Samantha sendirian dan terlupa di dunianya. Dan seringkali dia duduk di tepi laut sambil menyaksikan deburan ombak di pantai. Seseorang atau sesuatu dari lautan seperti selalu memanggilnya. Jadi suatu pagi, dia memutuskan untuk pergi ke laut dan melihat kemana laut itu membawanya. Samantha berlayar sendirian.
Pagi yang indah sekali. Apa itu? Sepertinya itu orang pingsan di atas papan. Oh tidak, kita harus membantunya. Arthur melompat ke perairan laut dan berenang menuju papan. Di atasnya ada Samantha. Dia telah bertemu dengan badai samudra yang mengerikan dan kapalnya hancur berkeping-keping. Tetapi dia berpegangan pada sebuah papan sebelum dia pingsan. Arthur membawanya dengan selamat kembali ke pantai. Hei, apa kau baik-baik saja? Di mana aku? Kau berada di kerajaan negeri garam. Aku Pangeran Arthur. Dan kau... Aku... Samantha memberitahu Pangeran Arthur semua tentang dirinya dan bagaimana dia tidak mengingat apapun. Pangeran Arthur tersentuh dan juga sedikit terpesona oleh kecantikannya. Tampaknya lautan telah membawamu ke pulau kami. Ayo, kau akan menjadi tamu kerajaan sampai kau sehat dan ingat tentang hidupmu lagi. Samantha, meskipun tidak yakin, dia pergi bersamanya. Dalam beberapa hari berikutnya, Pangeran Arthur dan Samantha menghabiskan banyak waktu bersama satu sama lain. Dan Samantha, yang mengira bahwa dia lupa untuk tersenyum, tertawa dan juga cekikikan. Pangeran Arthur di sisi lain mulai merasa jatuh cinta pada Samantha. Kau sangat cantik. Aku harap kau mendapatkan semua kebahagiaan di dunia dan segera mengingat semuanya. Terima kasih, Pangeran Arthur. Kau benar-benar baik padaku. Tolong, panggil aku Arthur saja. Arthur. Arthur! Arthur! Di mana kau, saudaraku? Austin telah kembali dari kunjungannya ke pulau-pulau tetangga. Ketika dia melihat Samantha, dia berdiri diam. Austin, bagaimana perjalanannya? Baik. Ibu dan ayah akan kembali setelah beberapa hari. Aku merindukan rumah. Jadi, siapa dia? Dia adalah Samantha. Dan Samantha, ini saudara kembarku, Austin. Samantha tersenyum, terpesona oleh kemiripan yang luar biasa antara dua bersaudara itu. Arthur memberitahu Austin semua tentang Samantha dan takdir mereka mulai bermain lagi. Austin merasakan perasaan aneh di hatinya. Senang bertemu denganmu, Samantha. Sore itu, Austin dengan gelisah dan cemas pergi berbicara dengan kakaknya. Arthur, gadis itu, Samantha. Bukankah dia luar biasa? Kau tahu, aku jatuh cinta padanya. Oh, kau benarkah? Austin merasakan sakit yang luar biasa, tapi dia menyayangi saudaranya. Dia tersenyum dan pergi. Selama beberapa hari ke depan, Austin memperhatikan saat kakaknya dan Samantha menghabiskan banyak waktu bersama. Terkadang dia merasa marah, dan terkadang dia tidak berdaya. Aduh, ya ampun, bagaimana aku bisa hidup di sini di kerajaan ini melihat kau dengan orang yang aku cintai juga? Aku pikir aku tidak bisa menerimanya, dan kau juga tidak akan mengerti rasa sakitku. Sekarang, hanya ada satu cara untuk berpisah denganmu, membuatmu membenciku. Hari itu, Raja dan Ratu telah kembali dari perjalanan mereka, dan Austin pergi untuk berbicara dengan mereka. Ayah, siapa yang akan menjadi Raja Negeri Garam? Aku atau Arthur? Pertanyaan macam apa itu? Seperti yang selalu aku katakan, kalian berdua akan mengaturnya bersama. Tidak, itu ketidakadilan. Aku ingin menjadi raja, aku sendiri. Atau aku akan meninggalkan kerajaan. Ya ampun, nak. Jangan katakan hal seperti itu. Aku tidak bisa membiarkan kau menjadi raja dan saudaramu tidak. Maka aku telah membuat keputusan. Aku akan pergi. Jangan, nak.
Kau tidak tahu, ada dilema yang besar yang berperan di sini. Kau harus... Dan pada saat itu, gempa dahsyat mengguncang daratan. Sudah dimulai. Pulau ini akan tenggelam. Kita harus menghentikan Austin. Raja dan Ratu pergi untuk berbicara dengan Arthur dan melihatnya dengan Samantha. Nak, saudaramu, siapa dia? Arthur memberitahu mereka semua tentang Samantha. Ayah, kami saling mencintai. Kami ingin menikah. Mata Raja dan Ratu membelalak. Oh, tidak. Jadi inilah alasannya. Alasan apa, Ayah? Raja memberitahu Arthur semua tentang dilema yang hebat dan bagaimana Austin memutuskan untuk meninggalkan kerajaan. Jadi maksud ayah dia juga jatuh cinta dengan Samantha? Itu bukan salahnya, nak. Nasib kalian sama. Aku seharusnya sudah memberitahu kalian berdua tentang ini sejak lama. Sekarang pulau kita terancam. Aku tidak akan membiarkan duniamu berantakan karena aku. Aku akan pergi dari sini. Selamat tinggal, Arthur. Tidak, Samantha. Tunggu. Tapi Samantha tidak berhenti. Dia berlari dan berlari, menangis, berjalan menuju pantai. Saat dia berlari, dia tiba-tiba menabrak seorang gadis dan keduanya jatuh ke tanah. Aku begitu... Apa? Keduanya saling memandang dan keduanya tercengang karena mereka mirip satu sama lain. Kau? Siapa kau sebenarnya dan mengapa kau terlihat mirip denganku? Pada saat itu, seorang penyihir keluar dari rumah dan terkejut melihat kedua wanita itu bersama. Tidak mungkin. Aku telah mengambil ingatanmu dan memisahkan dari satu sama lain. Bagaimana kalian berdua bertemu? Apa yang kau bicarakan, Ibu? Oh, aku bukan ibumu. Aku membawamu ke sini bersamaku karena sebuah ramalan mengatakan bahwa kalian berdua bersama-sama akan menjadi akhir dari diriku. Aku seharusnya mengakhiri kalian berdua ketika aku punya kesempatan. Aku akan melakukannya sekarang. Dan saat sang penyihir melemparkan sihir ke kedua saudara kembar itu, Austin yang sedang dalam perjalanan ke pantai dan berhenti setelah mendengar tangisan kedua wanita itu, bersembunyi di balik pohon. Dia melompat ke udara, menerima serangan yang diarahkan pada Amber. Arthur yang mengikuti Samantha melompat ke udara, juga menerima serangan yang diarahkan padanya. Diberkati oleh Dewa Lautan saat lahir, sihir itu tidak membahayakan saudara kembar itu, tetapi sebaliknya memantul dari mereka dan memukul balik penyihir itu. Dan si penyihir itu langsung menghilang ke udara. Tidak! Dan dengan akhir hidupnya, Samantha dan Amber bisa mengingat semuanya. Keduanya berpelukan dan menangis. Dan saat itulah Raja dan Ratu juga mencapai tempat itu. Dan pulau itu berhenti bergetar dan berhenti tenggelam. Ya ampun, ini tidak mungkin terjadi. Samantha memberitahu mereka apa yang telah dilakukan penyihir itu dan bagaimana nasib dia dan Amber digabungkan juga. Raja dan Ratu sangat senang. Austin memandang Amber dan tersenyum. Apa selanjutnya? Nah, kalian sudah tahu kan? Akhir bahagia. Dilema yang hebat akhirnya terpecahkan. Pangeran kembar menikahi saudari kembar. Dan semua akhirnya baik-baik saja. Membuktikan bahwa takdir selalu menemukan jalannya.